Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai organisasi dan kerjasama perdagangan internasional. Adapun anggota dari kelompok 6 yaitu Nuraini, saya sendiri sebagai moderator, Ahmad Tesar, Faradila, dan juga Bagas Apriliano. Bahan pembahasan yang akan kita bacakan, yang pertama, pengertian organisasi dan kerjasama internasional. 2. Bentuk kerjasama internasional. 3. Contoh organisasi dalam kerjasama internasional. 4. Perdagangan di era globalisasi. Materi pertama, pengertian dari kerjasama internasional. Kerjasama internasional adalah bentuk hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan negara-negara di dunia. Kerjasama internasional meliputi kerjasama di bidang politik, sosial, pertahanan, keamanan, kebudayaan, dan ekonomi, pedoman pada politik luar negeri masing-masing. Selanjutnya, pengertian dari organisasi internasional. Organisasi internasional didefinisikan sebagai pola kerjasama yang melintasi batasan-batasan negara dengan didasari struktur organisasi jelas dan lengkap, serta dihadapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkeseimbangan dan berlembaga. Bentuk-bentuk kerjasama internasional. Dalam hal ini, bentuk kerjasama ekonomi internasional merupakan kerjasama yang terjadi antar negara. Kerjasama ini merupakan hubungan antar negara yang satu dengan negara yang lainnya. Beberapa negara ini tergabung dalam sebuah lembaga atau badan karena ingin mencapai tujuan yang sama. Berdasarkan bentuknya, kerjasama perdagangan internasional terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, kerjasama ekonomi bilateral. Yang kedua, kerjasama multilateral, dan yang ketiga, kerjasama regional. Kerjasama bilateral adalah bentuk kerjasama yang terjadi antar dua negara, sedangkan multilateral kebalikan dari bilateral, yaitu merupakan kerjasama yang terjalin oleh beberapa negara dan tidak terbatasi oleh wawasan manapun. Sedangkan kerjasama regional merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh negara yang berada di suatu wilayah maupun kawasan. Tujuan dari kerjasama regional ini untuk menciptakan perdagangan yang bebas di negara yang berada di kawasan atau wilayah tertentu. Dan contoh dari kerjasama regional diantaranya Association of Southeast Asian National atau ASEAN. Yang kedua, Asian Pacific Economic Corporation atau APEC, dan yang ketiga European Union atau Uni Eropa. Lembaga kerjasama ekonomi internasional terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ASEAN, yang kedua AFTA, yang ketiga APEC, yang keempat EEC, yang kelima NAFTA, yang keenam Kolom Plan. Lalu, kerjasama perdagangan internasional memiliki beberapa contoh. Yang pertama itu World Trade Organization atau WTO, yang kedua International Monetary Fund IMF, yang ketiga Southeast Asia Trade Organization atau SEATO. Baik, itulah penjelasan dari kerjasama ekonomi internasional. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk organisasi internasional yang terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama PBB, yang kedua NATO, yang ketiga ASEAN, yang keempat OPEC, yang kelima WTO, yang terakhir keenam AFTA. Di sini saya akan menjelaskan apa itu PBB. Yang pertama, PBB sebuah organisasi internasional yang anggotanya hampir seluruh negara di dunia. Lembaga ini dibentuk untuk memfasilitasi hukum internasional, lembaga ekonomi, dan perlindungan sosial. Yang kedua, NATO, sebuah organisasi untuk keamanan bersama yang didirikan pada tahun 1949 sebagai bentuk dukungan terhadap Persetujuan Atlantik Utara yang ditandatangani di Washington pada tanggal 4 April 1949.
Yang ketiga, ASEAN. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, serta memajukan perdamaian di tingkat regionalnya. Yang keempat, OPEC. Tujuan OPEC sebagai wadah kerjasama negara-negara penghasil dan pengekspor minyak. Yang kelima, WTO, Organisasi Perdagangan Dunia yang ditransformasikan dari GATT, yaitu atau bisa kita perjelas lagi General of Tariff and Trade. Yang terakhir 6, AFTA, kerjasama antara intra-ASEAN. Diharapkan negara anggota lebih meningkatkan perdagangan dan spesialisasi dalam intra-ASEAN. Saya Ahmad Esa di sini akan menjelaskan materi keempat, perdagangan era global. Globalisasi perdagangan adalah salah satu jenis globalisasi ekonomi dan cara indikator ekonomi pelaksanaan integrasi ekonomi di tingkat nasional. Globalisasi perdagangan secara kasar mewakili proporsi seluruh produksi yang melintas batas negara, serta jumlah lapangan pekerjaan di negara yang bergantung pada perdagangan luar negeri. Baik, mungkin sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.